Assalamualaikum anak-anak. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 4. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ayo mengamati. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Ada belah ketupat, persegi panjang, segitiga. Di gambar tersebut sudah Bu Guru kasih tanda ya, bisa kalian lihat. Itu pakai tulisan tangan tuh. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. 1. Amati dua bangun berikut, jiplak ke kertas lain. Ada bangun A dan B. 2. Ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya sama? Tidak. Panjang setiap sisi bangun A dan B tidak sama. Nomor 3. Bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukuran sudutnya antara bangun A dan B juga berbeda. Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Yuk, silakan disimak video setelah slide ini ya. Gambar yang ini adalah bagian ujung yang sudah digunting dan kemudian ditempelkan sudutnya ke sudut yang lain. Nah, kita akan belajar dan mempraktekkan halaman 47. Di sini nomor 1, amati dua bangun berikut, jiplak ke kertas lain. Terus ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Kita lakukan dulu ya. Panjangnya ada berapa? Ini 55. Yang dari atas sama 55. Yang ini 55. Ternyata panjangnya sama. Berarti segitiga sama si. Sekarang yang B kita ukur. Ini panjangnya 6,5, hampir 7. Yuk, yang sisi sebelah kiri 4,5. 4,5. Yang sisi sebelah sini adalah 3, lebih sedikit. Langkah selanjutnya kita disuruh menjiplak. Nih, Bu Guru sudah menjiplaknya. Sudah diukur, sudah dipotong. Langkah selanjutnya seperti nomor 3 ini. Bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Kita boleh menggunting, boleh langsung dengan disobek atau dipotong. Ada berapa ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita sobek menjadi 3. 1. Ini 1 ya. Sobek lagi. Ada seperti ini. Ada 3. Terus kita susun. Praktekkan yang gambar pertama ini ya. Yang gambar pertama. Bangunnya ini sudah Bu Guru buatin. Selanjutnya kita akan potong-potong atau kita sobek menjadi 3. 1, 2, dan 3. Ada 3 sobekan kertas. Sekarang kita susun. Nanti membentuk garis enggak ya? Sekarang kita susun bangun yang sudah kita potong-potong tadi ya.
Yuk, ini dulu nomor 2, terus nomor 3, terus nomor 1. Di bawah membentuk garis lurus. Sesuai enggak dengan gambarnya? Kita cek dulu. Oke. Kita praktekkan yang bangun A ya. Seperti ini yang di bawah ya. Ini sudah tak kasih nomor. Ada nomor 5. Lihat enggak ya? 5, 4, dan 6. Nih. Kita potong atau kita langsung sobek saja. Yuk. Hasil sobekannya seperti ini. Terus coba kita pasangkan. 5, 4. Terlihat enggak ya? Ini hasil yang sudah kita potong tadi menjadi satu garis lurus seperti ini yang bawah ya. Seperti gambar yang ada di buku 47. Yang selanjutnya, ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Kita tadi sudah praktek ya, seperti ini. 5, 4, dan 6. Di bawah ini menjadi garis lurus karena setiap satu sudut ini nilainya 60, 60, 60. Kalau ditotal menjadi 180. 4. Tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Apakah nama bangun A tadi? Nama bangun A segitiga sama sisi. Berapa banyak sisinya? Ada 3. Apakah panjang semua sisi sama? Iya. Ada berapa sudut? Sudutnya ada 3. Apakah besar semua sudutnya sama? Iya. Nama bangun B segitiga sembarang. Banyaknya sisi ada 3. Apakah panjang semua sisi sama? Tidak. Ada berapa sudut? 3. Apakah besar semua sudutnya sama? Tidak. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Sedangkan gambar bawahnya, segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Kita lihat pada video berikut ini. Kita bahas buku yang halaman 48. Yuk, segi banyak, kelihatan enggak ya? Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Sisinya dulu ya, kita buktikan apakah sama. Yuk, coba kita garis dulu. Empat setengah. Ya, 4,5 lebih sedikit ya. Ya, 4,5 lebih sedikit. Ternyata sisinya sama. Sekarang yang persegi 4,5. Sama 4,5. Ini juga 4,5. Yang terakhir sisinya sama besar. Sedangkan untuk sudutnya adalah 60. 60 derajat.
Yuk, sama, sebelah sini juga 60 derajat. Ketiga sudutnya sama-sama 60 derajat. Kalau yang persegi, sudutnya adalah 90. Yuk kita buktikan ya, ini ada di 90. Sama ya. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Yang pertama, segi banyak beraturan. Tadi contohnya apa saja ya? 1. Segitiga sama sisi. Yang kedua, bangun apa? Bangun persegi. Terus kita bahas segi banyak yang tidak beraturan. 1. Segitiga sama kaki. 2. Jajar genjang. 3. Lingkaran. 4. Persegi panjang. Sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur sisi dan sudutnya. Contoh segi banyak beraturan. Ada keramik, terus ada paving berbentuk segi 6. Satu lagi, ada ventilasi udara berbentuk segitiga sama sisi. Segi banyak tidak beraturan, contohnya buku gambar, jam dinding, pintu yang berbentuk persegi panjang. Kerjakan latihan berikut. 1. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Yuk dilihat di gambar itu, yang disilang itu segitiga tidak beraturan. Penjelasannya, karena memiliki panjang sisi yang sama dan memiliki besar sudut yang sama. 2. Buatlah desain batik dari bangun segi banyak. Berikut adalah contohnya. Nanti kalian bisa mencari contoh yang lain ya. Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Ayo membaca. Bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah pada diagram-diagram yang tersedia. Judulnya, Tari Kipas Pakarena. Paragraf 1. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino, bumi, pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Paragraf terakhir, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Sebelum kita membahas soal di halaman 52, alangkah baiknya kita pelajari lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
Gagasan pokok paragraf 1 di halaman 52. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini terdapat pada kalimat pertama. Gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Gagasan pokok pada paragraf kedua terdapat di awal kalimat. Kisah tari Kipas Pakarena berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino, bumi, pada zaman dahulu. Gagasan pendukung pada paragraf 2, konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Gagasan pokok paragraf 3. Cerita perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino diabadikan dalam gerakan tarian. Gagasan pendukung dari paragraf 3. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Ayo mengamati. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu? Perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. 1. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. 2. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. 3. Bandingkan hasilnya. Kalian bisa simak videonya ya. Kalian tahu ini apa? Ini adalah sapu lidi. Sapu lidi ini melambangkan persatuan. Coba sekarang kalian ambil satu sapu lidi. Kita coba untuk menyapu ya. Bisa apa tidak ya, kita buktikan. Ternyata tidak bisa. Kalau kita menyapu dengan banyak sapu lidi, ternyata dengan satu batang sapu lidi kita tidak akan bisa membersihkan kotoran. Tapi dengan kita banyak sapu lidi, maka kotoran akan menjadi bersih. Tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Kesimpulannya, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jawaban ini ada di halaman 56. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian,
Persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yaitu suka menolong, belajar kelompok, piket kelas, dan sopan. Sedangkan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, tawuran, sombong, egois, suka marah. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Hidup akan aman dan tenteram. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Tidak ada kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Ayo renungkan, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya persatuan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Saling menghargai, kerjasama dengan orang tuamu. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya persatuan dan kesatuan. Refleksikan bagaimana persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Sampai di sini video kali ini. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.